kalau memang benar-benar kita menyukai suatu bidang itu ya, misalnya aku suka melukis gitu kan, sok lah Kerjakan. gitu. Terus jangan misalnya seperti kita menanam pohon, sekarang nanam, besok kita lihat, loh kok belum jadi apa-apa, itu mah fuck you. Oke Kang, boleh dong dikenalin dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyana, atau biasa dipanggil Gaus, 39 tahun. Orang-orang bilang katanya seniman lah, Seniman. kayak gitulah. Biasanya di bidang apa tuh seninya? Macam mulai dari melukis kanvas di tembok atau mural. Mural ya, tembok ya. Terus kadang drawing juga pakai pensil. Tradisional ya. Iya, karena saya juga aktif di Karawang ini banyak komunitas seniman Karawang. Iya, terus ada juga komunitas sketcher Karawang, skate gitu. Khusus sketsa ya. Nah, terus ada juga komunitas mural, graffiti, dan baru kemarin atas rekomendasi dari teman-teman katanya ingin ada grup mural di Karawang. Akhirnya saya dengan persetujuan teman-teman bikin grup mural dan graffiti. Oh, baru yang bikin? Iya, namanya Sekar. Sekar. Seniman Mural dan Graffiti Karawang. Gitu. Buat teman-teman Karawang dan Rengas Dengklok yang mau gabung silakan. Boleh nih. Kamu buka saja di Facebook, namanya Apa tuh? Sekar. Sekar ya. Iya. Komunitas seniman mural dan graffiti Karawang. Pokoknya buka aja, Gabung gabung. aja ya. Iya. Sebenarnya sih katanya sih udah ada grup mural itu. Cuman ya saya juga kenapa banyak teman-teman yang merekomendasikan mungkin katanya nggak tahu kurang aktif atau apa gitu. Ya semoga aja, mohon dukungan dari teman-teman. Grup ini aktif, bukan hanya aktif di dunia maya juga gitu, aktif di darat juga. Dan semoga banyak lagi seniman-seniman Rengas Dengklok dan Karawang umumnya, khususnya Rengas Dengklok, entah dari seniman mural atau seniman-seniman kanvas yang lain itu atau drawing. Sekar itu seniman Karawang yang mural sama graffiti. Kalau yang lain bisa kira-kira khusus ya. Untuk Sekar ini saya khususkan untuk sementara untuk mural dulu, mural dan graffiti gitu kan. Kalau untuk melukis dengan media kanvas atau pensil itu ada lagi. Ada lagi ya? Iya, ada lagi. Udah ada gitu. Udah ada ya? Udah ada. Kayak gitu ada batasan usianya? Enggak, bebas. Mau bayi juga bisa, asal bisa gambar intinya. Bebas. Nggak ada aturan Iya. usia lah ya. Enggak Ini ada. ya. Enggak ada. Nah kalau misalkan udah dibikin, tujuannya dibikin itu sebenarnya apa sih? Awalnya berkarya aja dulu. Terus kalau kita posting ke medsos, sekarang kan zaman medsos ya. Iyalah. Nah, biasanya medsos itu sama dengan apa ya, iklan lah. Iya, promosi ya. Iya, nanti di situ kita bisa dapat orderan atau job promosi lah di medsos itu. Intinya Jadi media. diwadahi lah ya. Tadinya perorangan, kita diwadahi jadi banyak orderan lah minimalnya kayak gitu. Iya, ya. semoga Semoga aja. Dengan harapan kalau kita rajin posting ke medsos itu ya salah satunya itu dapat job. Keren-keren Kang. Ini Kang, Iya. kenapa sih bisa suka ngegambar gitu? Ngelukis kayak gitu? Awalnya tuh. Awalnya Sih saya gambar itu bakat kayaknya dari kecil. Kecil banget. Dari ini. jadi kata bapak saya waktu saya masih balita belum sekolah, saya itu suka merajuk, bawa pensil, bawa kertas sambil bawa gambar. Iya. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi katanya sih gitu. Kata-kata keren bapak lah ya. saya, iya. Jadi di apa sih namanya anak kecil biasanya kan merajuk sama orang tua, minta jajan, minta mainan gitu. Nah, saya kebanyakan merajuknya gitu. Minta pensil. Bawa kertas, bawa pensil gitu. Kebetulan bapak saya juga bisa gambar. Oh iya. Bakat Cuman ya, turunan. nggak dikembangkan. Ya, serius lah ya di bidangnya. Nggak dikembangkan. Nah kalau mulainya, oh iya nih bisa nggambar, saya pengen apa? Suka nggambar tuh kapan tuh? Serius menekuni dunia lukisan ini belum lama sih, sekitar 2016. Pertengahan 2016 baru serius, oke, gua mau di dunia ini. Sebelumnya kerja, jualan gitu kan. Nah, dari sedikit curhat ya. Gimana? Waktu itu terakhir aku punya usaha toko pakaian, ya semacam kayak distro lah. Di situ bangkrut. Jadi komplek pertokoan yang aku jualan, tempat jualan itu kebakaran. Singkat cerita bangkrut. Nah, bener menurut pepatah ya bahwa tiap kejadian itu pasti ada hikmah gitu kan.
Jadi dari kegagalan itu ternyata hikmahnya, oh gue mau dijadiin seniman sama Ternyata Tuhan ya. gitu. Iya hikmahnya. Kita tahu jalannya kan di depan itu. Malahan kalau ada yang nanya, Gus lu sekarang kerjanya apa gitu. Aku bilang seniman gitu ya. Percaya dirinya 2 kali lipat gitu. Iya kan? Nambah Jadi ya. kata orang udah hobi dibayar. Gitu kan. Jadi sesuatu apa ya, ada nilai plus lah dari profesi saya sekarang gitu kan. Berarti dari 2016 ya? 2016. Nah itu pertama itu gambar apa medianya? Drawing. Drawing. Pensil. Heeh. Itu udah dijualin? Apa ngegambar aja gitu? Awalnya sih ya gitu dari medsos ini. Oh gitu. Iya, Dapet jadi orderan. posting, bikin gambar, posting, terus mulai dapat orderan, lumayan juga nih, dapat duit dari gambar gitu kan ya. Akhirnya saya perdalam lagi, sekitar setengah tahun drawing, punya uang beli alat-alat lukis, Upgrade lah ya. naik ke kanvas gitu kan, terus belajar sampai 2016, 2017, 2018 ada kesempatan ke Bali, saya ke Bali. Acara apa tuh? Belajar lagi. Oh belajar, di sana Iya, tuh belajar. belajar lagi. Alhamdulillah di Bali nggak lama sih, sekitar 1 bulan. Alhamdulillah nggak sia-sia, dapat ilmu baru, bisa melukis dengan media kasar gitu kan. Dan itu bermanfaat banget ketika 2020 saya ikut lomba di Blora, Di Blora. Jawa Tengah ya. Ah. Jadi di situ banyak media-media kasar, batako gitu kan ya. Akhirnya saya lukis, hampir semua peserta awalnya Kesusahan. pada tidak mau mengerjakan media kasar itu. Menolak lah ya. Apa pakai batako? Inginnya dihalusin dulu gitu Dinding kan. lah ya, rata. Akhirnya saya kerjain dan alhamdulillah di Blora dapat penghargaan mural terbanyak. Di Blora itu? 2020? 2020, 8 tembok selama 10 hari. 8 tembok selama 10 hari? Iya, iya. Itu sendiri? Sendiri. Itu Itu bersaing dengan seniman tuan rumah. Cuman katanya yang membuat akhirnya jadi pertimbangan juri, saya 8 tembok karena sendiri gitu. Oh, gitu. Sedangkan yang lain tim. ada tim ya? Tim. Udah nekat sih. Nekat apa? Kayak nakar gitu. Lupa makar gitu. Bener itu. Iya. Kadang-kadang lupa gitu. Iya kan? Iya. Kalau udah namanya hobi ya kan. Susah juga sih. Tapi ikut-ikut lomba itu sejak kapan tuh? Kan sebelumnya kan udah pernah ikut. 2018. 2018 udah Iya, ikut lomba. 2018 diajak temen lomba di Jakarta. Waktu itu lomba mural dalam rangka Asian Games 2018. Asian Games di Jakarta. Dari setelah Asian Games itu ada peluang ke Bali, saya ke Bali belajar lagi gitu. Intinya terus belajar. Sampai sekarang juga masih belajar. Tapi awal-awalnya ikut-ikut lomba dulu berarti? Ya kondisional sih. Kondisional ya? Jadi ketika ada kesempatan ikut aja. aja. Kayak ini baru aja aku pulang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, baru aja. Itu ngapain tuh Kang? Lomba juga. Lomba Ada job juga. Alhamdulillah kebetulan kemarin itu awalnya ikut lomba di Semarang. Terus ada panggilan job juga di Blora Jawa Tengah. Akhirnya ikut lomba di Semarang sampai 2 kali kemarin, dalam waktu sebulan 2 kali lomba di Semarang. Terus lomba juga di Blora, Kampung Kauman Blora, juara 3. Juara 3, alhamdulillah. Juara 3, Dengklok Karawang. Terus terakhir kemarin di Malang, tanggal 26, 27, 28, 3 hari. 3 hari. Di NKKP daerah Karangploso kalau nggak salah. Iya. Di situ ikut lomba juga? Lomba juga? Lomba di Malang. Malahan insya Allah nanti minggu depan lomba lagi. Wih, di Blora. Blora. Jawa Tengah. Insya Allah. Apa tuh itu konsepnya tuh biasanya? Kalau di Blora sekarang ini? Temanya tentang destinasi wisata budaya Blora. Wih, mantap. Boleh lah kapan-kapan lah ikut. Siap. Seru lah. Kerumitannya apa sih Kang kalau ngegambar di media kasar kayak gitu? Ya jelas media yang kasar itu ada teknik tertentu supaya hasilnya bagus, hasilnya bisa rapi, rata dibandingkan dengan media yang flat itu, yang datar gitu ya. Jadi ada teknik-teknik khusus, contohnya seperti teknik ditutul gitu kan. Kalau tembok biasa yang flat itu kita melukis cukup disapu aja kan. Iya. Disapu. Nah kalau untuk media kasar kasar itu kan. nggak hanya cukup disapu itu, untuk menghasilkan si objek yang tegas itu biar kelihatan bagus keluar warnanya. Ya logikanya biar nyerap sih ya kalau gitu. Gitu.
Tapi hasilnya bagus. Soalnya waktu saya di Bali, lukisan-lukisan plat yang biasa saya buat di sana itu apa ya? Biasalah. Seniman-seniman Bali itu yang saya tahu waktu 2018 ke Bali gitu kan. Mereka itu berlomba-lomba mencari apa ya? Mencari ciri khas mungkin ya. Sesuatu yang beda itu, lah gitu. Iya, kebanyakan nggak umum. Ada yang medianya kasar, ada yang dari media kain yang apa ya? Karung goni kalau nggak salah. jadi. Ada ya. Pokoknya macam-macam lah. Ada yang pakai palet, si catnya tebal gitu. Tebal banget. Asli. Tapi bagus hasilnya. Bagus. Nah, itu kan udah pengalaman Akang nih. Akang ini sebenarnya profesinya itu untuk sekarang lebih ke gambar tradisional apa ke mural? Sebenarnya sih kalau dibilang apa ya, lebih condong kemana mungkin ya? Mungkin gitu. Ke mural apa ke kanvas? Semuanya masih ditekuni sih. Semuanya entah itu kanvas, entah itu drawing di kertas ataupun mural. Cuman memang semenjak lomba 2018 itu jadi publik lebih mengenal aku ini pemural. Jadi mulai dari job. Personal brandingnya di sana. Jadi mulai dari job kebanyakan sering dapat mural. Nah dari situ jadi orang-orang teh, oh si Agus teh pemural. Mengenalnya Kang Gaus teh udah pemural berarti gitu ya. Sebenarnya saya di belakang mural itu saya juga bikin karya di kanvas gitu kan. Kalau pengen ngelihat karya-karya Kang Gaus biasanya di mana tuh? Ada di Facebooknya Mulyana Agus Gaus, sama Instagram sama Mulyana Agus gitu. Boleh nanti dia tuh. Iya nanti di itu aja di. Nah Kang, pengalaman paling istilahnya kan tadi pengalaman senangnya banyak perlombaan gitu. Pengalaman pahitnya apa sih Kang? Tempat tidur. Wah, susah tidur. Maksudnya gimana? Ya bukan lomba. Saya pernah tidur hanya beralaskan kardus. Oh, serius Kang? Serius. Kapan itu? Itu belum lama. Oh, gila. Waktu job di Jakarta. Terus pernah waktu job di Jakarta juga tidur di masjid diusir. Diusir? Serius, pernah. Terus kalau lomba, ya kadang dari panitia itu hanya menyediakan tempat seadanya aja. Dan kita juga para seniman-seniman ya, peserta-peserta yang lain juga nggak mempermasalahkan sih. Yang penting ada tempat untuk istirahat, ya? Ada toilet gitu kan. Tapi ya kalau saya sih menyikapinya ya balik lagi itu masuknya ke ranah rejeki gitu kan. Kalau kita udah berbicara rejeki berarti itu masuknya ke ranah spiritual. Spiritual ya iyalah. Iya jelas. Ya. Kesannya kalau kita nggak nerima, nggak ikhlas ya gimana? Cuma aja gitu kan. Mungkin rezeki kita udah segitu gitu kan. Nanti ada insya Allah nanti juga ada lagi. Nah Kang, kalau misalkan di Rengas Dengklok sendiri ada teman yang lain nggak, maksudnya seniman-seniman? Ada yang bareng, ada yang enggak. Kemarin waktu lomba di Kerawang aja di KNPI banyak anak-anak dari Dengklok ternyata yang ikut. Cuman katanya yang seaktif saya sampai lomba keluar kota belum ada katanya gitu, kata teman gitu kan. Tapi saya juga bukan menggurui ya, soalnya saya juga masih belajar gitu kan gitu kan ya. Saya juga menyarankan kepada teman-teman nggak harus seperti saya gitu ikut aktif lomba keluar kota gitu kan ya. Jadi apa aja lah kamu melakukan dalam berkesenian yang kira-kira bisa mendongkrak nama kamu. Nggak harus kayak saya ikut lomba keluar kota gitu kan ya gitu. Kebetulan memang kesempatan saya sering-sering lomba keluar kota. Untuk gitu membesarkan kan. nama juga diperlukan seperti itu. Untuk membesarkan nama kita gitu kan ya. Apa aja yang bisa kita lakukan itu, misalnya ikut pameran gitu kan ya. Ada teman-teman di Kerawang juga yang aktif ikut pameran sampai keluar kota gitu kan. Mirip sama saya, dia sering pameran keluar kota gitu kan. Saya sendiri malah jarang ikut pameran gitu kan. Pernah pameran resmi sekali di Blora juga waktu itu 2020 ya. Kebetulan masih stay di sana sama seniman-seniman di Blora, diajak pameran ikut. Ya jadi apalah yang bisa membuat yang bisa mendongkrak nama kita gitu. Jadi intinya jangan terpaku. Jadi jangan sampai kita itu pakem. Jangan sampai kita nggak melakukan apa-apa
Yang penting berkarya aja udah. Gitu. Gak usah peduliin nanti hasilnya gitu kan. Jadi kita kalau memang benar-benar kita menyukai suatu bidang itu ya, misalnya aku suka melukis gitu kan, ya sok lah. Kerjakan. Gitu. Terus jangan misalnya seperti kita menanam pohon, sekarang nanam, besok kita lihat, loh kok belum jadi apa-apa, itu mah fuck you. Kayak gitu kan. Iya, jadi yang tumbang gitu kan. Jadi berkarya aja, berbuat aja yang positif tentunya ya. Hari ini terus aja berkarya. Mungkin nanti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun baru gitu. Kita kan nggak tahu kan ya. Akan tumbuh gitu kan. Jadi jangan mengharap posting nih di medsos, lo kok nggak laku ya, posting nih, kok aku nggak dapet job ya. Nyerah gitu aja kan. udah. Terus aja. Aku juga gak instan dong berarti kayak gitu. Ngerasain juga. Iya. Yang namanya sepi, apa sih nggak ada yang Sama kayak yang lain. Ada sepi, ada rame. Nah, kan kemarin ada kalau nggak salah ada minum dulu di Kerawang ya. Yang penonton bukan? Penonton Kerawang ya. Terakhir itu. Lomba. Iya, lomba. Lomba mural. Iya. Mural. Di stadion. Ikut. Itu apa Kang temanya? Ada tema nggak? Kayak gitu. Ada temanya banyak itu, subtemanya banyak. Ada tentang narkoba, tentang corona, ada banyak. Akang sendiri ngusungnya apa? Tentang narkoba. Menurut Akang sendiri mural itu apaan sih? Kalau menurut saya sih simple. Kalau menurut saya karya seni aja udah. Entah itu yang berbentuk kritikan atau ada pesan moral yang ingin disampaikan gitu kan. Jadi ekspresi dari si senimannya aja gitu kan. Tergantung ininya juga sih muralnya. Dia itu ngemural karena apa? Kalau karena job nggak mungkin dia bikin kritikan gitu kan. Pasti dia ikuti owner gitu kan ya. Nah justru malahan sekarang kan tahun-tahun ini mural itu lagi marak ya. Bahkan seniman-seniman juga ini jadi lahan empuk untuk mencari nafkah di mural itu gitu kan. Nah kebanyakan pemural-pemural itu lebih pada menjadikan profesi. Tapi tetap ada aja yang idealis ada. Yang idealis kayak kemarin yang viral itu 404 not found itu kan ya. Itu ramai banget itu ya. Iya. Tapi itu hikmahnya positif loh. Dari 404 not found itu kan akhirnya kemarin Polri mengadakan lomba mural Bayangkara itu nasional seluruh Indonesia itu. Sebenarnya itu kan ramai juga kan 404 not found itu. Untuk sekarang ini nih kalau kita bicara dukungan dari pemerintah di Karawang sendiri, aku udah ngerasain belum? Pernah sekali didukung sama pemerintah. Dalam bentuk apa dukungannya? Waktu itu mau lomba ke Malang, kita nggak ada ongkos. Terus dibantu sama temen, akhirnya kita mengajukan proposal ke Disparbud. Cuman baru kali itu aja, sebelumnya nggak. Sebelumnya independen, sampai sekarang saya independen gitu kan. Cuman berhubung waktu itu kita nggak bisa bawa juara, akhirnya aku putuskan udahlah nggak usah minta bantuan lagi gitu kan ya. Setidaknya kita ada prestasi. Pengennya sih setiap aku lomba, sebenarnya event lomba sekarang banyak dan aku siap ikut ke mana aja gitu kan ya. Malahan kemarin aku lolos seleksi di Sawah Lunto, Padang, Sumatera Barat itu kan ya. Lagi aja itu. Itu ongkosnya lumayan itu. Cuman berhubung waktu itu satu bentrok acaranya dengan yang di Semarang. Terus yang kedua dana juga. Bentuknya juga ya. Gitu kan. Izin dari orang tua juga belum. Jadi, akhirnya nggak ikut. Belum. Insya Allah mungkin nanti tahun depan. Pengen sih keluar pulau gitu lombanya. Karena setiap saya ikut lomba pasti saya membawa nama daerah. Tapi ya semoga sih untuk kedepannya pemerintah juga ada bantuan juga ya. Sebenarnya saya juga lomba keluar kota itu jujur masalahnya itu dana. Dana. Jadi kenapa saya selalu sendiri gitu kan? Karena saya sendiri juga jujur merasa kerepotan gitu kan. Nah terus bukannya nggak mau ngajak teman juga gitu kan ya. Sebenarnya saya pengen kalau lomba keluar kota itu banyak nih dari Rengas Dengklok atau dari Kerawang ada berapa tim nih? Ada 2 tim misalnya, 3 tim gitu kan. Nah semoga aja kalau saya nggak menang, semoga mereka teman-teman yang menang, yang bisa mewakili. Harapan Akang buat pemerintah itu ada fasilitasnya ya untuk seniman-seniman Karawang. Harusnya. Lihat dari prestasi Akang, kalau kata saya sih cukup membanggakan untuk Karawang sendiri. Kalau misalkan kenapa enggak loh gitu, kenapa enggak mulai dari sekarang gitu. Memang belum banyak sih prestasi saya ya. Di Jawa Tengah 2020 di Blora itu dapat penghargaan mural terbanyak. Terus di Blora juga ini kemarin itu bulan kemarin juara 3.
Terus masih tahun ini juga bulan apa ya, Februari apa Maret di Bogor. Di Bogor juga. Bogor juara 2. Ya itu bukan sedikit lah. Aduh, banyak. Masih sedikit sih gitu. Teman aku mah setiap lomba ada yang sering juara itu. Bukan orang Karawang, ada? Orang luar. Orang luar aku kan? Nah. Teman banyak. Dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Bali ada, dari Jogja. Udah beberapa kali lomba sering ketemu sama mereka-mereka itu. Karawang sendiri kan ada nggak sih perlombaan-perlombaan yang sifatnya nasional gitu? Belum. Kalau di Karawang sifat nasional itu belum. Kalau syarat nasional itu kan peserta dari semua provinsi ya. Semua provinsi. Tapi ketika lomba kemarin udah beberapa kali lomba di Karawang, awalnya lomba itu hanya untuk lokal. Terus aku menyarankan kepada teman-teman udah di open aja. Akhirnya oke, di open, terus aku undang teman-teman dari Magelang, dari Jogja, dari Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah mereka pada datang gitu. Apalagi pas lomba di Singapura Bangsa kemarin tuh tanggal berapa ya? Karawang itu ya. Itu banyak teman-teman aku yang dari Jakarta, dari Bekasi, Indramayu, dari Jogja, dari Malang, dari Magelang pada datang semua undang. Ya, katanya di Dengklok itu ya apa ada komunitas sedeng ya? Dengar-dengar. Itu tim sebenarnya belum jadi komunitas sih. Belum. Sedeng itu sebenarnya pencetusnya orangnya udah meninggal ya, namanya Abdul Muhyi. Aku sering menyebutnya Pau, itu bisa disebut guru aku juga ya. Awal aku memakai nama sedeng itu rekan-rekan senior di sini juga kontroversi juga sih. Ya karena konotasinya itu gitu kan ya, gitu kan. Tapi ternyata semakin enggak disukai malah semakin naik nama sedeng itu ya. Sedeng itu singkatan seniman dengklok. Seniman dengklok. Iya, seniman dengklok. Jadi untuk menghormati almarhum guru aku itu. Jadi kita kalau lomba tim pakai nama sedeng gitu kan. Jadi saat itu temen aku, kita lomba pakai namanya timnya sedeng. Oke aja, ikut aja. Nah biasanya kalau misalkan ikut lomba dengan nama tim sedeng itu paling berapa orang tuh anggotanya? Yang sering sih berdua. Berdua ya? Iya, sama Pino itu? Iya, berdua. Gitu untuk almarhum Kang ada pesan nggak? Apakah ada yang mau disampaikan? Ya semoga aja aku bisa mewakili almarhum, bisa membawa nama baik Dengklok ke kancah nasional gitu kan ya. Jadi mohon doanya aja. Amin, jadi, amin ya Allah. Semoga lomba-lomba berikutnya juara. Pasti juara. Ini sedeng itu mau dideklarasikan nggak? Jadi komunitas gitu? Ada sih rencana. Ya nanti harus ngobrol dulu sama rekan-rekan, sama teman-teman gitu ya. Ada teman-teman yang mau ikut ke komunitasnya gabung gitu. Nongkrong gitu. Bisa ya, untuk tempat gitu ya. Justru itu kita itu belum punya tempat ya, belum punya base camp gitu kan. Wadahnya ya. Belum punya base camp. Ya. Tapi kemarin waktu aku di Blora ada salah satu temen di Dengklok. Dia menghubungi aku, katanya ada seseorang yang mau menghibahkan tempat gitu kan. Nggak tahu tempatnya di mana dan aku juga belum ketemu nih soalnya baru pulang. Waktu aku di Blora, si temen di Dengklok ini menghubungi. Bukan. Si temen di Dengklok sendiri ada nggak sih kayak anak-anak SMP atau SMA yang senang mural juga selain Akang? Nah itu saya belum nemuin. Saya juga pengen lah membentuk komunitas ya. Untuk tujuannya bisa memajukan Rengas Dengklok ini dalam berkesenian itu. Ya saya juga kenapa aktif di lomba. Jadi salah satunya kan setiap saya lomba, saya kan membawa nama daerah ya. Daerah juga kan. Dari nama aja tim sedeng kan tim seniman Rengas Dengklok. Udah jelas lah. Karawang gitu kan. Identitas. Identitas. Walaupun sekarang saya sendiri juga, saya tetap bawa nama Rengas Dengklok Karawang, termasuk sedeng itu juga gitu kan. Pokoknya saya tidak mengatasnamakan pribadi gitu. Tetap ya. Kita baik lagi jadi di mana kita berada gitu, asal kita. Di itu. Ya, semoga aja ke depannya ada teman-teman yang lain yang lebih hebat dari saya gitu kan, yang selalu lomba keluar kota itu selalu juara. Iya. Gitu. Nggak kelihatan aja ya. Nah, paling terakhir sebelum penutupan ya. Siap. Pesan buat anak-anak muda yang ada di Dengklok lah, biar istilahnya ada regenerasi buat Akang itu gimana? Khususnya dalam bidang seni ya? Iya, di bidang seni. Ya teruslah berkarya. Pokoknya kalau memang kita suka seni gitu kan, berkarya aja dulu.
buat teman-teman yang suka coret-coret, vandalisme gitu. Ayo kita gabung aja gitu. Kalau vandalisme itu kan kurang bagus juga kelihatannya. Tapi kalau kita bikin karya mungkin bisa lebih dihargai gitu. Jadi ayo kita berkarya bareng-bareng gitu. Gitu aja. Sebelumnya buat Kang Gaus. Iya. Udah menyempatkan waktunya. Next time nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap.